Hai, bertemu lagi bersama saya di Nguping Cerita. Dan di sini saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Eka. Saya hai dulu dong Kak Eka. Hai Kak Resa, hai semua yang lagi nonton. Aku seneng banget loh bisa diundang ke sini, jujur. Makasih ya Kak Eka udah datang ke sini. Oke, semuanya kita di sini akan membahas tentang seorang anak pertama yang sangat membanggakan kedua orang tua ya tentunya real itu. Apa sih keluh kesah anak pertama gitu ya. Oke, di segmen pertama kita akan menanyakan dulu kepada Kak Eka. Boleh cerita dikit nggak rasanya jadi anak perempuan pertama itu kayak gimana sih? Jujur ya, kadang bangga tapi juga sering capek. Apalagi jarak umur ke adik aku itu sekitar 12 tahun. Sejak kecil itu aku udah sering ngebantuin ibu aku ngurus adik aku, bahkan sampai sekarang. Tapi sisi baiknya aku jadi terbiasa mandiri dan mikir panjang sebelum ambil keputusan. Oke Kak Eka, kalau untuk selanjutnya itu ngerasa nggak sih dibebanin sama ekspektasi orang tua sendiri? Sebenarnya sering ya, cuman kadang mereka bilang kamu kan contoh buat adik-adik kamu, atau mereka juga sering bilang kamu harus ngerti, kamu itu anak pertama. Tapi kadang aku juga ngerasa belum siap sih. Aku kan masih belajar jadi dewasa. Kadang aku ngerasa kayak aku harus jadi kakak ideal di mata keluarga, di mata adik aku. Padahal ya aku juga pengen di ngerti. Pernah gak sih Kak Resa ngerasa kayak gitu juga? Kalau aku sih pernah banget kayak kadang kita pengen banget ada di hari dimana kita nggak harus mikirin orang lain duluan. Tapi lagi-lagi karena udah terbiasa akhirnya kita anggap wajar padahal belum tentu sehat ya Kak. Dan apalagi ini seril itu dengan Kak Eka ya. Tetapi Kak Eka maaf kalau saya itu anak kedua. Gitu ya. Iya Oh anak beda kedua. ini ya. Agak beda ya, iya. Apa kan sharing. Oke Kak Eka, Kak Eka banyak yang gak sadar kalau anak-anak pertama juga masih anak-anak. Gimana kalau menurut pandangan Kak Eka? Bener sih, orang tuh selalu ngira kalau anak pertama itu harus lebih dewasa, padahal enggak juga. Aku juga sampai saat ini sih masih belajar terima. Tapi kadang juga pengen di ngerti, aku juga pengen dimanja, bukan selalu yang ngejaga. Kadang aku punya ada di tahap kayak ibu aku kan selalu manjain adik aku. Kadang aku juga cemburu loh di umur yang segini aku masih cemburu. Iya betul banget. Kayak kenapa ke adik aku doang? Apa karena ibu aku pikir padahal kan umur itu hanyalah angka ya. Tetep aja kan aku juga pengen di ngerti. Dimanja gitu Iya ya, dong. kayak masih bayi. Kalau untuk hal bersyukur, kalau menurut Kak Eka, kamu bersyukur nggak jadi anak pertama di keluarga kamu? Bersyukur sih, aku juga jadi belajar banyak ya dan jadi wanita yang tangguh sih menurut aku. Aku terbiasa nggak bergantung juga sama orang lain karena aku kan anak pertama jadi kalau ada aku kan bisa bergantung sama aku. Kalau aku kan bergantung sama siapa gitu ya. Iya. Heeh, betul. Jadi aku juga ngerasa punya empati yang kuat gitu karena terbiasa mikirin orang lain dulu. Kadang aku nggak tahu ya sehat atau enggak terlalu sering mikirin orang lain gitu ketimbang diri aku sendiri. Cuman ya jadi ada kebanggaan juga sih walau tetap pengen diperhatiin. Oke Kak Eka, kalau untuk anak sulung sendiri itu gimana sih cara jaga diri di tengah semua tanggung jawab itu tertampok ke Kak Eka? Sekarang sih aku lebih sering bilang belajar bilang enggak. Biasanya aku selalu bilang iya 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 gitu, selalu kayak gitu. Tapi sekarang udah apa ya, nggak sanggup lagi kayaknya. Aku juga mulai curhat ke temen, intinya aku sadar aku juga manusia walaupun aku anak pertama gitu. Kadang kalau nggak diceritain tuh rasanya ngejang ge apa ya? Kayak jadi beban pikiran Iya kita bener sendiri ya, bener jadi nggak bener. meluap Iya. apa yang dipikirin.
Wah, itu penting banget. Terakhir nih Kak Ika, ada pesan buat sesama anak perempuan yang menonton ini. Yang pertama itu pesannya apa ya untuk penonton yang di luar sana? Kalian jangan selalu merasa sempurna, kita itu boleh salah loh. Jangan lupa bahagiain diri sendiri juga, jangan terlalu mentingin orang lain. Kesehatan mental loh guys itu. Dan yang paling penting juga jangan ngerasa sendiri sih. Kita harus punya cerita, temen cerita gitu ya. Biar lebih curcol. Iya betul. Terjaga ya. Gitu ya. Dan kita juga kuat bukan karena harus, tapi juga karena kita hebat. Menurut aku anak pertama itu hebat. Love you anak pertama, apalagi perempuan. Oke Kak Ika, paling segitu dulu aja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Kak Ika sudah sharing cerita yang jujur dan menyentuh banget hari ini ya. Buat kamu pendengar Nguping Cerita, semoga episode ini bisa jadi pelukan hangat buat semua anak sulung di luar sana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel ini. Bye-bye, see you. Satu ruang banyak cerita. Nguping bareng yuk.